فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu poin adab, yaitu adab yang ke-19. Intinya tentang apa? Tentang Abdul Hafid. Iya, semua pembahasan kita tentang apa? Yang ke-19 tentang apa? Masalah. Susunannya coba hendak apa zikri? Baik, ahsan. Terkait masalah meneladani guru terkait akhlak dan kesolehannya. Karena keteladanan itu merupakan salah satu modal pokok yang hendaknya dia ambil dari gurunya. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-20. Qala al-amrul 'ishrun nasyatu syaikhi fi darsih. Semangat syekh dalam pelajarannya. Dan ada hal yang butuh dijaga, kawan, oleh para penuntut ilmu berkaitan dengan adab dia terhadap gurunya, yaitu berusaha untuk menjaga semangat syekh dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikannya. Jangan sampai menjadikan gurunya menjadi hilang semangatnya atau timbul kebosanan dan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala yakunu ala qadri madarikit talibi fi istima'ihi wa jam'i nafsihi wa tafa'uli ahasisihi ma'a syaikhihi fi darsihi. Walihada fahdar an takuna wasilata qat'in li'ilmih. Tayyib, berarti digabung ini kalimatnya, kawan. Nasyatu syaikhi fi darsihi yakunu ala qadri madarikit talibi fi istima'i. Semangatnya syekh dalam pelajaran beliau itu ada sesuai dengan kadar madarikit talib fi istima'i. Ya, kadar penangkapan penangkapan penuntut ilmu dalam mendengarkannya, yang ditangkap, yang diserap, yang dipahami oleh talib dalam mendengarkan, itu pengaruh sekali terhadap semangat guru dalam menyampaikan pelajarannya. Jadi bergantung pada yang pertama istimaknya talib. Bagaimana talib itu mendengarkan dengan seksama. Wa jam'i nafsih, dan fokus. Bagaimana fokus seorang penuntut ilmu dalam pelajaran. Makna jam'i nafsih yaitu apa? Mengumpulkan jiwanya. Maksudnya apa? Fokus, konsentrasi dalam belajar. Tidak apa? Sedang di pelajaran bengong.
atau melamun. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan terkadang semangat dari seorang guru turun. Kita sudah capek konsentrasi atau keluar energi bicara menyampaikan ilmu, tapi ternyata yang mendengarkan ngantuk saja, atau yang mendengarkan malah pikirannya kemana-mana. Ini akan menghilangkan semangat. Wa tafa'uli ahasisihi ma'a syaikhihi fi darsi. Dan juga sesuai dengan kadar pengaktifan indera-indera penuntut ilmu ini bersama dengan syekhnya di dalam darusnya. Ya, tafa'ul ahasis. Jadi indera kita harus diaktifkan, mulai dari telinga, mata, ya juga ketika mendengar, harus apa? Tanggap. Harus memiliki indera ya terkait perasaan dan seterusnya. Jadi ketika belajar, gunakan indera kita, jangan indera kita tidak dipakai. Mata terpejam, telinganya juga tidak mendengarkan, jiwanya juga tidak konsentrasi. Nah, ini menjadikan pelajaran akan apa? Akan tidak berbobot. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Abu Zaid, wa lihadza fahdhar an takuna wasilata qad'in li'ilmi. Maka berdasarkan hal ini, hati-hatilah kamu dari menjadi sarana memutus ilmunya. Dengan kata lain, hati-hati kamu jangan sampai menjadi sebab terputusnya ilmu beliau, sehingga kamu tidak dapat bil kasali wal futuri wal ittiqai wal sirafil dhihni wa futuri, dengan sebab kemalasan. Karena orang mengajar ya kawan, melihat yang diajari malas, ya juga untuk apa? Ngotot mengajari orang yang malas. Tapi ketika yang diajari semangat, konsentrasi, ini akan mendorong guru yang menyampaikan, ulama yang memberikan faedah, mereka akan lebih semangat lagi. Baik, akan berupaya membahas lebih mendalam lagi, apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan pemahaman. Karena pertanyaan muncul dari talib, akhwan. Itu terkadang ada pertanyaan karena memang dia paham, akhirnya bertanya. Jadi bertanya itu bukan karena bodoh. Nah, banyak pertanyaan dari penuntut ilmu. Nah, ketika dia paham malah akan muncul pertanyaan. Tapi ketika tidak paham, tidak pernah bertanya. Kenapa? Karena tidak mikir. Tidak ingin untuk berpikir. Akhirnya tidak ada yang butuh ditanyakan. Orang kalau berpikir dalam belajar, pasti akan timbul pada dirinya hal-hal yang butuh ditanyakan. Oh, ini kalau seperti ini gimana? Kemarin disampaikan seperti ini, kemudian dia mendapati ada masalah lain, terus bagaimana solusinya dan seterusnya. Sehingga nyambung ilmunya. Maka jangan sampai kau putus dengan apa? Kemalasanmu, wal futur, dan kefuturan. Ya, wal futuri wal ittika. Ya, futur dan apa? Ittika itu bersandar. Bersandar nyantai. Ya. Wansirafil dhihni wal futuri, demikian pula berpalingnya pikiran kita ketika menghadiri pelajaran serta melemahnya. Berarti inti dari paragraf ini, ikhwan, yang ingin disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala untuk apa? Untuk seorang talib berupaya menjaga semangat dari gurunya dalam mengajar. Jangan sampai menjadi sebab gurunya memutuskan
pelajarannya atau menjadikan dia malas dalam menyampaikan ilmunya. Dan di antara sebab-sebab yang menjadikan hal itu adalah kemalasan talib. Futurnya talib juga tidak konsentrasinya talib dalam belajar. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha. Nah, ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, haknya faedah untuk tidak diberikan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Baik. Faedah itu ya jangan diberikan, jangan dituangkan kepada orang yang tidak menginginkan, ya sia-sia, disepelekan, disia-siakan. Makanya haknya faedah, haknya ilmu itu tidak dituangkan, tidak diberikan kecuali kepada orang yang menginginkan. Wala tu'rada illa 'ala ar-raghibi fiha, dan tidak ditawarkan kecuali kepada orang yang memang suka dengannya. Ya kalau ditawarkan pada orang yang enggak suka, nah capek mulut sudah ngomong enggak payu, ya kan? Kayak orang dagang saya kepada orang yang enggak kepengin, ya capek mulutnya menawarkan dagangannya, tapi pada orang yang enggak kepengin. Maka ilmu tidak ditawarkan kecuali kepada orang yang menginginkannya, yang mencintainya. Fa idza ra'a al-muhadditsu ba'd al-futuri min al-mustami'i falyaskut. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, apabila seorang ahli hadis, ulama, syekh melihat ada sebagian kefuturan, ya sebagian kelemahan, mulai apa? Ada rasa lemah, ada futur di kalangan para pendengar, falyaskut, maka diamlah. Jadi jangan dikasih hadis terus, tapi diam dulu. Naam. Fa inna ba'dal udaba qala nashatul qaili ala qadri fahmil mustami'. Sebab sesungguhnya sebagian udaba, ulama ahli adab, ahli hikmah, mengatakan nasyatul qaili ala qadri fahmil mustami'. Semangatnya orang ngomong, semangatnya seorang pembicara itu sesuai dengan kadar pemahaman yang mendengar. Ya kan? Sesuai dengan pemahaman yang mendengar. Kalau yang mendengar itu paham, akan semangat. Tapi kalau yang mendengar ditanya, barusan ngomong ditanya enggak paham, nah ini langsung menurunkan semangat. Baik. Sehingga adab ke-20 ini penting, kawan, untuk betul-betul diwujudkan. Qala Abdullah haddithil qauma ma ramaquka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fataratan fanza'. Abdullah mengatakan, hadithil qauma ma ramaquka bi absarihim. Sampaikan hadis atau sampaikan kalimat kepada kaum selama mereka memandangmu dengan mata-mata mereka, dalam artian konsentrasi mendengarkan apa yang kamu sampaikan, yaitu memfokuskan pikirannya. Apabila engkau melihat dari mereka itu ada kefuturan, maka cabutlah, yaitu berhentilah. Karena apa? Mereka sedang bosan, mereka sedang tidak ingin, sayang faedah yang disampaikan sia-sia. Baik. Kita baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hadza aidan min hilyatit talib an yakuna lahu himmatun wa quwwatun fil istima'i ila syekh. Ini juga termasuk di antara perhiasan penuntut ilmu, yaitu hendaknya dia memiliki semangat dan kekuatan dalam mendengarkan pelajaran
syekhnya. Baik. Wattiba'i nuqtatin hatta yanshata syaikhu ala hada. Na'am, baik. Wattiba'i nutaqihi hatta yanshata syaikhu ala hada. Wattiba'i nutqih, nutqun ini toknya dulu kan. Nah, wattiba'i nutqihi hatta yanshata syaikhu ala hada, dan mengikuti ucapannya syekh, diikuti, disimak sehingga syekhnya semangat untuk menyampaikan pelajarannya. Wala yudhiru li syaikhi annahu qad malla wa ta'iba bil ittika'i taratan wa bil hamlaqati taratan. Hamlaqa yang duru yamin wa yasar. Baik. Dan jangan menampakkan kepada syekh bahwasanya dia telah malla, apa malla? Telah bosan, jemu. Wa ta'iba, telah capek, sudah ngeliat-ngeliat. Nah, apanya? Duduknya, punggungnya tadi apa? Ngulet sana, ngulet sini. Tahu ngulet? Hamzah? Hah? Tahu ngulet enggak? Hah? Tahu ngulet Muhammad? Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya? Kalau lagi penat, tarik sambil apa? Apa bahasanya? Merenggangkan otot. Nah, enggak pas. Pokoknya ngulet, bahasa Jawanya pas. Apa bahasa Indonesianya? Ali. Tahu enggak yang saya maksudkan? Hah? Umar tahu ngulet? Hah? Hah? Ngulet-ngulet yang kamu itu. Nah itu kayak Abdullah tuh. Nah ya. Kayak gitu itu. Nah intinya jangan menampakkan bosan, capek dengan apa? Bil ittiqa'i taratan, dengan nyandar ya, terkadang. Kemudian hamlaqah itu dengan tengok kanan kiri. Nah itu kayak Umar sama Abdullah, tengok kanan kiri sudah, dan pengen ini hari Selasa pengen main, ya kan? Tengok jam, saya kok lama. Nah ini. Au taqlibil awraq taratan, atau buka-buka apa kitab. Oh, sudah ini sudah dibuka-buka, kapan selesainya ini? Nah, masih berapa lembar? Nah, buka-buka kitab. Menunjukkan apa? Bosan. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Walihada yang bagi lil insan alla yulqiyal ilma baina talabati wala baina amatin nas illa wahum mutashawwiquna lahu hatta yakuna kal ghaithi asaba ardan yabisah faqabilathu. Nah, dan ini juga penting bagi kita, bagi antum yang telah mengajari manusia, nanti ketika mengajari manusia juga perlu diperhatikan sisi ini. Seseorang ya sepantasnya untuk tidak menyampaikan ilmu di antara para penuntut ilmu atau orang-orang umum kecuali dalam keadaan mereka memang apa? Mutasyawwiqun, merindukan ilmu. Yang seperti ini nih yang akan tercapai kebaikan yang banyak. Tapi kalau zaman sekarang kita menunggu mereka merindukan ilmu, ya tidak jadi ngajar. Kita yang harus semangat ngajak manusia agar mereka mau mendengar. Karena untuk menimbulkan kerinduan manusia terhadap ilmu, ikhwan, ini yang pada zaman sekarang butuh usaha. Gimana caranya? Karena banyak manusia tidak butuh dengan ilmu. Bahkan yang mengaku dirinya ahli sunnah, mengaku salafiyun, untuk menimbulkan semangat rindu terhadap ilmu ini sulit. Makanya kita butuh mewujudkan ini semenjak anak-anak kita kecil, agar mereka senang, rindu dengan ilmu. Sehingga kalau mereka dalam kondisi rindu ingin ilmu,
Nah, ilmu yang disampaikan ibarat hujan yang turun di tanah kering, langsung diserap. Ya, langsung diserap. Hujan jatuh di tanah kering, langsung diserap. Wa amma an yukriha aw yufridha nafsahu fa hadza amrun la yanbaghi. Adapun memaksa atau mengharuskan dirinya, maka ini perkara yang tidak sepantasnya. Baik. Nah, ini kalau kita menyampaikan kepada awamun nas, kepada manusia. Makanya kita ilmu akhwan ya intinya menyemangati, menasihati. Cuman antum ketika sudah berada di markis ilmu, di pondok, ya di tempat untuk belajar, ya mau tak mau harus memaksa diri untuk belajar dan berusaha mencari cara agar kemalasan hilang. Baik. Kemudian seseorang ketika menyampaikan pada orang-orang yang memang tidak butuh ilmu, awalan li'anna al-faidata takunu qalilah, ya, faidahnya kecil. Wa thaniyan wa ma yaqa'u fi qalbi as-sami' alladhi ukriha ala ilqa'i hadhil kalimah mathalan yaqa'u fi qalbihi karahah imma li syakhs wa imma lima yulqihi syakhs faqila al-amrayni murrun wa amarruhuma an yakraha ma yulqihi syakhs. Kemudian kalau dipaksa terus, nah ini pada hati orang yang mendengar terkadang akan timbul kejengkelan. Kejengkelan pada orangnya atau kejengkelan pada yang disampaikan, dan kedua-duanya pahit kata Syekh Ibnu Utsaimin. Cuman yang kedua lebih pahit, yaitu kalau sampai jengkel terhadap yang disampaikan, karena yang disampaikan hak, yang disampaikan ilmu. Maka antum akhwan jika ingin berhasil harus berusaha menimbulkan pada diri antum butuh faedah, butuh ilmu, butuh tahu. Ya, jangan hanya sekedar duduk karena orang tua memaksa, karena disuruh orang tua, atau karena tidak ada kerjaan di rumah dan seterusnya. Tapi memang kita butuh ilmu. Sehingga ada ta'awun. Ta'awunnya antum adalah semangat dalam belajar. Kemudian pembicara juga ta'awunnya dengan antum untuk menyampaikan faedah dan pelajaran. Baik. Dan kalau didapati mereka-mereka yang semangat, maka ini yang menjadi rezeki bagi para pengajar. Rezeki bagi para pengajar adanya penuntut ilmu yang semangat dalam belajar. Ini sangat disyukuri. Sangat disyukuri. Dan itu akan membuahkan hasil yang bagus dan kualitas belajar yang bagus. Nah, karena kita rasakan mengajar dengan orang tua yang tidak mencatat, ya kita juga faedahnya lepas. Makanya antum perhatikan mereka yang misalnya ngisi-ngisi di majelis awamunas yang cuma sekedar bengong, ya isinya faedahnya sebenarnya kalau disampaikan bagi penuntut ilmu cuma 5 menit selesai. Ya kan? 5 menit sebenarnya inti faedahnya selesai, tapi apa? Dipanjangkan sampai 1 jam untuk apa? Ya, untuk menimbulkan mereka biar semangat, karena untuk memasukkan faedah ke awamun nas misalnya, ke majelis mbah-mbah misalnya, mbah-mbah orang tua yang sekedar duduk ketika belajar, duduknya di pinggir-pinggir sana jauh. Nah, kita menyampaikan faedah, kemudian kayak menyampaikan faedah ke santri, ya ini jengkel, ini apa, ini bicara apa? Nah, tidak paham juga. Sehingga faedah mungkin yang diambil cuma 5 menit dalam pelajaran kita di kitab itu harus buat disajikan dengan waktu yang lebih lama. Ini penting. Dan juga faedahnya bobotnya tidak seberat apa yang disampaikan kepada orang-orang yang memang datang duduk belajar, mencatat, menyimak dari kitab. Ini tidak dipungkiri ya kawan. Baik. Maka poin yang ke-20 ini, hal yang tidak boleh kita kesampingkan untuk bisa tercapai kualitas dalam belajar dan mengajar. Kalian kualitas belajarnya bagus dengan semangat konsentrasi.
pengajarannya juga berupaya lebih dalam persiapan itu ketika kalian menunjukkan paham. Nah, kalau yang faidah-faidah ringan saja tidak paham, kita tidak akan tertarik untuk menyampaikan faidah yang didatangkan dari kitab-kitab yang lebih tinggi, yang lebih luas lagi. Nah, baik, barakallahu fikum. Kalimat terakhir bagus, yaitu nasyatul qaili ala qadri fahmil mustami'. Ini diingat-ingat. Orang bicara kepada ikhwan, ingin yang bicara itu semangat, maka kamu harus jadi orang yang paham, ya kan? Yang paham. Baik. Karena apa? Ngomong banyak kalau yang diajak bicara nggak paham juga, akhirnya menyesal. Kenapa aku ngomong banyak yang diajak ngomong juga tidak paham? Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.